ada sejumlah hal yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah di tahun 2025. Meski demikian, BI menyebutkan Bank Sentral akan selalu siaga dengan strategi dan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama sudah pasti yang menjadi perhatian dunia adalah The Fed, Bank Sentral Amerika, yang disebut sebagai melakukan semacam kayak hawkish cut di 2025 nanti. Rupiah dibuka pada level 16.460 per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,06% dibandingkan dengan penutupan perdagangan hari Rabu kemarin. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Kami hadir untuk memberikan materi tentang transaksi mata uang asing. Nah, apa itu transaksi mata uang asing? Transaksi mata uang asing merupakan sebuah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Transaksi mata uang asing dilakukan dalam rangka persiapan laporan keuangan gabungan yang akan memberikan informasi kepada para pengguna mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing milik perusahaan. Nah, untuk tujuan utamanya, yang pertama itu menyesuaikan laporan keuangan perusahaan dengan mata pelaporan yang berbeda dari mata uang operasionalnya. Yang kedua, mencatat transaksi yang terjadi dalam mata uang asing seperti pembelian aset dan jasa dan mengubahnya ke mata uang fungsional perusahaan. Dan yang ketiga, itu mempermudah pemahaman investor terhadap kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Nah, untuk alasan melakukan transaksi, ada beberapa. Yang pertama itu transaksi dalam laporan keuangan dilakukan untuk memberikan gambaran lengkap tentang operasi perusahaan. Yang kedua, mengatasi perbedaan hasil akuntansi akibat metode transaksi yang beragam. Yang ketiga, membantu investor dalam mengukur ketahanan perusahaan terhadap perubahan mata uang. Dan yang keempat, berfungsi sebagai alat komunikasi dengan pemangku kepentingan internasional. Dan untuk efek laporan keuangan pada kurs, itu ada beberapa. 3 kurs transaksi mata uang asing terdapat mata uang domestik. Yang pertama, kurs saat ini, kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Yang kedua, kurs historis, transaksi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat diwajibkan dengan mata uang asing pertama kali muncul. Nah, yang ketiga, itu adalah kurs rata-rata. Nilai rata-rata biasa atau dengan pemboboyan baik pada kurs historis atau saat ini. Nah, untuk dampak penggunaan kurs pada laporan keuangan yaitu kurs nilai tukar historis melindungi laporan keuangan dari kerugian transaksi. Nah, yang kedua, kurs ini memberikan keuntungan transaksi. Nah, untuk metode penyajian laporan keuangan itu ada metode transaksi. Tujuannya untuk menjabarkan laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan. Biasanya ketika anak perusahaan melaporkan kepada induk perusahaan yang berbeda mata uang. Untuk prosesnya itu menggunakan kurs yang berbeda untuk setiap proses pelaporan keuangan, dan aset liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup setiap periode pelaporan. Post non moneter historis dijabarkan menggunakan kurs historis pada saat transaksi terjadi. Nah, untuk post non moneter nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs saat nilai wajar diukur. Untuk pengakuan selisihnya, selisih yang timbul dari transaksi diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam entitas terpisah. Nah, yang selanjutnya, metode pengukuran kembali. Tujuannya digunakan dalam situasi tertentu seperti penjabaran dalam kombinasi bisnis. Prosesnya, mengukur ulang item-item yang awalnya dicatat dalam mata uang asing ke mata uang fungsional. Dan proses ini seringkali melibatkan penggunaan kurs yang berbeda dibandingkan transaksi. Pengakuan selisihnya, selisih yang timbul dari pengukuran kembali diakui dalam laporan laba rugi.
Selanjutnya, untuk kerugian ataupun keuntungan dalam transaksi mata uang asing itu timbul pada penyesuaian akun moneter yang didominasi pada mata uang asing pada buku akun anak perusahaan. Misal, anak perusahaan Jerman yang menerima rupiah. Untuk pencatatannya dicatat langsung sebagai komponen laba bersih pada anak perusahaan. Selanjutnya, selisih translasi yang timbul dari proses translasi laporan keuangan anak perusahaan ke mata uang pelaporan induk yang diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya pada periode tersebut dan diakumulasi secara terpisah ke dalam ekuitas pemegang saham yang kemudian diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Penyajian laporan keuangan dari selisih kurs. Yang pertama, selisih kurs yang terrealisasi yang timbul akibat dari transaksi yang sudah diselesaikan seperti penerimaan piutang maupun pelunasan utang yang dilaporkan dalam laba rugi sebagai keuntungan maupun kerugian. Yang kedua, ada selisih kurs yang belum terrealisasi di mana aset maupun liabilitas moneter yang belum diselesaikan seperti utang maupun piutang yang kemudian dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi di laporan laba rugi. Sebagai contoh penyajian pada selisih kurs yang telah terrealisasi biasanya muncul dalam pendapatan atau beban lain-lainnya. Sedangkan untuk selisih kurs yang belum terrealisasi dari aset non-moneter ataupun investasi asing dimasukkan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Penyajian laporan keuangan gabungan, di mana menurut PSAK nomor 10, penyajian laporan keuangan itu menggunakan translasi mata uang asing yang di dalamnya menyajikan laporan keuangan gabungan, yaitu memberikan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan secara global. Sedangkan metode translasi menggunakan sejenis kurs saat ini, kurs temporal ataupun kurs lain metode lainnya yang masih relevan, yang dimana itu mempengaruhi cara selisih kurs disajikan dalam laporan keuangan. Alasan mengapa suatu negara menggunakan mata uang asing dalam transaksi karena hubungan ekonomi internasionalnya melalui impor, ekspor, dan investasi luar negeri yang membutuhkan pasar valuta asing untuk menentukan kursnya. Karena penggunaan mata uang asing itu dapat menimbulkan risiko selisih kurs, sehingga perusahaan menerapkan strategi seperti hedging dengan instrumen derivatif untuk melindungi aset dari kerugian dikarenakan perubahan nilai tukarnya. Halo, perkenalkan nama saya Isnaini Halimatus Syahadat dengan NIM 23101112000643. Di sini saya akan menjelaskan istilah penting dalam transaksi mata uang asing. Dalam PowerPoint kami, bisa disimpulkan bahwa terminologi dasar yang krusial saat melakukan transaksi yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis kurs dan perubahan nilai tukar. Inti dari halaman ini adalah mengidentifikasi berbagai kategori kurs atau nilai tukar yang berlaku di pasar valuta asing dan faktor-faktor yang menyebabkan nilai tukar tersebut berubah seiring waktu. Kurs langsung atau DER adalah jumlah rupiah yang per unitnya mata uang asing, sementara kurs tidak langsung atau EER kebalikannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pencatatan transaksi impor. Dalam halaman ini mengilustrasikan pencatatan akuntansi untuk transaksi impor atau pembelian kredit. Fokusnya adalah menunjukkan bagaimana perubahan kurs dari tanggal transaksi hingga tanggal pelunasan dicatat yang menghasilkan pos rugi selisih kurs. Bisa teman-teman amati. Selanjutnya yaitu pencatatan transaksi ekspor. Dalam halaman ini mengilustrasikan pencatatan akuntansi untuk transaksi ekspor atau penjualan. Sama seperti impor, halaman ini menekankan bahwa perubahan kurs antara tanggal penjualan dan tanggal penerimaan kas dapat menyebabkan pencatatan rugi selisih kurs. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan mata uang asing, di mana konsep translasi itu sama dengan mengubah laporan anak perusahaan luar negeri ke mata uang induk.
Metode KURS sekarang digunakan untuk yang pertama aset dan kewajiban, itu KURS akhir tahun. Kedua, pendapatan beban, itu KURS rata-rata periode. Ketiga, ekuitas, itu KURS historis. Dan dividen itu KURS saat diumumkan. Baik, kita lanjut ke slide mengenai pengertian laporan keuangan mata uang asing. Seperti yang kalian lihat, laporan keuangan mata uang asing adalah laporan keuangan perusahaan yang memiliki transaksi atau anak usaha dengan mata uang fungsional berbeda dari mata uang pelaporan induk. Tujuannya yaitu menyajikan informasi keuangan konsolidasi yang wajar meskipun terjadi perbedaan KURS. Nah, teman-teman nih kayaknya udah pada paham ya mengenai definisi dari laporan keuangan mata uang asing. Oke, di slide selanjutnya tentunya setiap hal itu memiliki permasalahan. Berikut permasalahan utama yang dialami oleh laporan keuangan mata uang asing. Yang pertama itu perbedaan KURS, yaitu nilai tukar berubah dari waktu ke waktu. Kedua, penentuan KURS yang digunakan yaitu KURS historis, KURS rata-rata, dan juga KURS akhir periode. Yang ketiga, itu selisih transaksi, yaitu perbedaan nilai akibat translasi dicatat sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mata uang asing, yaitu dapat menimbulkan laba atau rugi KURS yang masuk ke laba rugi. Nah, selanjutnya biar teman-teman lebih paham, selanjutnya terdapat ilustrasi kasus sebagai berikut, di mana PT Induk membeli 100% saham Germany Company, yaitu mata uang fungsionalnya yaitu euro. Harga belinya yaitu 860 juta rupiah, kemudian nilai bukunya yaitu sebesar 60 juta dengan selisih dialokasikan ke paten yaitu amortisasi 10 tahun. Nah, KURS di 1 Januari itu 2015 sebesar 16.000, kemudian di 1 Oktober 2015 sebesar 17.600, kemudian 31 Desember 2015 sebesar 18.000 dan rata-ratanya yaitu 17.000. Jadi gimana nih teman-teman? Udah tahu kan ya ilustrasi kasus tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ayat Jurnal Akuisisi. Investasi saham Jerman memiliki kas sekitar 860 juta rupiah. Eliminasi saham biasa 640 juta rupiah. Saldo laba 160 juta rupiah. Diferensial 60 juta rupiah. Dialokasikan ke paten. Setelah akuisisi, laporan anak usaha ditranslasikan ke rupiah dengan metode kurs sekarang. Aset dan kewajiban memakai kurs akhir tahun, pendapatan dan beban memakai kurs rata-rata, ekuitas memakai kurs historis, dan dividen memakai kurs saat diumumkan. Dampak kurs, perubahan nilai tukar menimbulkan laba atau rugi selisih kurs. Contoh, penerimaan 4.500 sama dengan 72 juta rupiah pada kurs 16.000 rupiah. Akhir tahun hanya 4.000 euro pada kurs 18.000 rupiah. Selisih 500 euro dicatat sebagai kerugian transaksi mata uang asing. Laba rugi anak perusahaan. Germany Company anak usaha menyusun laporan laba rugi dalam euro. Komponen utama ada penjualan senilai 50.000 euro, harga pokok penjualan 22.500 euro, beban operasi 14.500 euro, kerugian kurs 500 euro, dan laba bersih sekitar 12.500 euro atau dirupiahkan sekitar 212.500.000 rupiah. Laba bersih anak usaha tidak hanya dari aktivitas operasional, tetapi juga dipengaruhi oleh selisih kurs. Translasi ke rupiah menggunakan kurs rata-rata periode agar laporan konsolidasi lebih wajar. Dividen dan translasi. Dividen anak usaha 6.250 euro ditranslasikan dengan kurs saat diumumkan 17.600 rupiah sama dengan 110 juta rupiah. Laba bersih 12.500 euro ditranslasikan dengan kurs rata-rata 17.000 sama dengan 212.500.000 rupiah. Selisih translasi akibat perbedaan kurs dicatat sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Translasi dividen dan laba bersih menggunakan kurs berbeda sesuai ketentuan, dan selisih kurs yang timbul tidak masuk laba rugi melainkan ke ekuitas sebagai komponen OCI.
Apa itu diferensial? Diferensial sama dengan selisih antara harga beli saham anak perusahaan dengan nilai buku aset bersih anak perusahaan. Diferensial adalah selisih harga beli saham anak usaha di atas nilai buku aset bersih. Selisih ini dialokasikan ke paten dan diamortisasi selama 10 tahun. Pada tahun berjalan, amortisasi sebesar 375 euro ditranslasikan dengan kurs rata-rata 17.000 menjadi 6.375.000 yang mengurangi laba konsolidasi. Saldo paten akhir tahun ditranslasikan dengan kurs akhir Rp18.000 menjadi Rp60.750.000. Perbedaan nilai menghasilkan selisih translasi Rp7.125.000 yang dicatat sebagai pendapatan komprehensif lainnya atau OCI dan hanya dialokasikan ke induk perusahaan.